Maaf, aku akan menjawabnya di area tangga. Saat melihat itu adalah telepon dari paman Joshua, Brandon harus menjawabnya. Untung saja area tangga berada di sampingnya berjarak beberapa meter. Brandon berdiri di area tangga membiarkan pintu terbuka. Matanya masih bisa melihat pintu ruang operasi. Dia menghalangi pintu dengan kaki lalu menjawab telepon dengan penyuara telinga Bluetooth. Halo, Brandon. Kamu menyimpan semua pembukuan yayasan selama beberapa tahun ini kan? Segera kirimkan aku dokumen elektroniknya, kata paman Joshua dengan tergesa-gesa. Ada, aku segera kirimkan pada paman. Brandon menunduk dan mencari dokumen di ponsel, sama sekali tidak menyadari bahwa ada sebuah sosok menyelinap masuk ke ruang operasi saat dia tidak memperhatikan. Nona Dewi, maksud Anda lesi keracunan? Di ruang operasi, Mark melihat Dewi dengan tercengang. Setelah melewati serangkaian pemeriksaan dan analisis luka, akhirnya Dewi mendapatkan kesimpulan. Benar, awalnya penyakit lesi sudah stabil. Ada orang yang meracuni lukanya, menyebabkan kondisinya mendadak kambuh. Tidak mungkin kan? Mark merasa sangat terkejut. Lesi terus berada di rumah sakit kami. Ada perawat yang menjaganya setiap hari. Bagaimana bisa diracuni? Siapa yang bisa meracuni seorang anak kecil? Mark tidak tahu bahwa Dewi adalah tabib dewa legendaris itu. Brandon hanya memberitahu rumah sakit bahwa dia juga seorang dokter bedah profesional, juga memperlihatkan berbagai macam sertifikat. Ditambah lagi Lesi adalah anak panti asuhan, maka rumah sakit memperbolehkan Dewi mengobati dan mengoperasi Lesi. Aku tidak bisa menjawab semua pertanyaan itu. Harus minta polisi menyelidikinya. Dewi berkata dengan tenang. Sekarang aku mau mengobati Lesi. Merepotkan kalian untuk minta Brandon membawa masuk tasku. Lalu bantu aku menyiapkan obat. Baik. Seorang perawat hendak keluar untuk mencari Brandon, tiba-tiba melihat seseorang yang mengenakan jubah putih, memakai masker dan berkacamata, sedang berada di pintu menatap Dewi dengan sangat mengerikan. Tidak terdapat kartu staf di depan dadanya, juga tidak tahu kapan dia masuk. Anda siapa? Tanya perawat tanpa sadar. Saat mendengarnya, semua orang menoleh. Saat ini tiba-tiba dokter itu mengeluarkan sebuah pistol yang dipasang peredam suara, menembak jantung perawat tersebut. Perawat tumbang di tempat. Perawat lain belum sempat bertindak. Orang itu melepaskan beberapa tembakan secara berturut-turut, membunuh mereka semua. Bahkan ada beberapa orang yang tidak sempat melawan langsung mati. Mark ketakutan sampai membelalakan mata, terdiam di tempat. Orang itu mau menembak Mark, tiba-tiba Dewi mengambil pisau bedah di samping dan melempar ke arahnya. Tangan orang itu tergores dan mengayun ke bawah, tapi pistol tidak terjatuh. Dewi segera mengambil sebuah gunting hendak menusuk orang itu lagi, tapi orang itu mengangkat pistol lagi, mengarahkannya ke kepala Dewi. Aku mau lihat pisaumu atau peluruku yang lebih cepat. Itu adalah suara wanita. Kamu bukan Denny. Dewi menatapnya sambil mengerutkan kening. Postur tubuh wanita itu hampir sama dengan Denny. Wajahnya tidak terlihat jelas karena dia mengenakan topi, masker, dan kacamata. Tapi setelah mendengar suara dan nada bicaranya, seharusnya dia adalah orang negara Ricci sama dengan Denny. Ikut aku. Wanita itu memerintah dengan kejam. Kamu komplotannya. Dewi sudah mengerti. Apa yang kamu inginkan? Aku menyuruhmu, ikut denganku. Wanita itu berteriak dengan marah. Kamu tidak bisa kabur. Ini Swedolan, bukan negara Ricci. Dewi berkata dengan dingin. Denny keras kepala. Tidak ada untungnya kamu membantunya.
Wanita itu tidak mempedulikan Dewi, langsung menggeser mulut pistol, membidik ke Lesi yang berbaring di ranjang pasien. "Jangan!" Dewi segera menghalang di depan Lesi. "Orang yang mau kamu hadapi adalah aku. Jangan melukai orang yang tidak bersalah." "Kalau begitu, berdiri, dorong anak itu, ikut aku." Bahasa Inggris wanita itu sangat lancar, nada bicaranya sangat tegas. "Cukup aku saja yang ikut denganmu. Kenapa harus membawa anak ini?" Sekarang Dewi tidak berani memprovokasi wanita itu karena dia punya pistol. Dewi sendiri tidak takut mati, tapi dia tidak bisa melibatkan Lesi dan Dr. Mark. Tadi beberapa perawat itu mati dengan sangat mengenaskan. Dia tidak bisa lagi melibatkan orang yang tidak bersalah. Wanita itu tidak banyak bicara, omong kosong, lalu menembak kaki Mark. Mark terjatuh berguling-guling kesakitan. "Diam!" Wanita itu memerintahkan dengan kejam. "Kalau berisik lagi, aku akan membunuhmu." Mark menutup mulut dengan tangan yang penuh darah, tidak berani bersuara lagi. Saat melihat wanita itu begitu kejam, lebih berani dan tegas daripada Denny, Dewi tahu bahwa dia tidak boleh diprovokasi. Kalau terus seperti ini, akibatnya tidak bisa dibayangkan. Harus menenangkannya dulu, lalu memikirkan cara lagi setelah keluar dari rumah sakit. "Oke, aku ikut denganmu," Dewi berkata dengan tergesa-gesa. "Tapi Lesi tidak bisa pergi. Sekarang kondisinya sangat berbahaya. Kalau meninggalkan ventilator, dia akan dor." Dewi belum selesai bicara, wanita itu menembak Mark lagi. Mark berteriak histeri, langsung tumbang dan pingsan. Dewi tercengang. "Kamu..." "Kalau bicara omong kosong lagi, aku akan bunuh anak itu." Gadis itu menodongkan pistol ke Lesi. "Kamu pergi atau tidak?" Dewi terpaksa mencabut peralatan yang terhubung, menggantungkan sebuah kantong oksigen di ranjang, lalu mendorong Lesi keluar. Wanita itu mengikuti di belakangnya, senjata disembunyikan di dalam lengan baju, memperingatkan dengan suara rendah, "Jangan berulah. Kalau tidak, aku akan membunuhmu." Dewi tidak bersuara, membuka pintu ruang operasi, mendorong Lesi keluar. "Dewi, kenapa kamu keluar?" Saat ini Brandon menghampiri setelah selesai menelpon. Kebetulan melihat Dewi mendorong Lesi keluar, di belakangnya juga diikuti seorang dokter. "Aku mau bawa Lesi ke bawah untuk diperiksa." Dewi merasakan moncong pistol di belakang, hanya bisa mencari alasan untuk membohongi Brandon. "Kamu tunggu aku di sini." "Aku ikut denganmu." Brandon hendak mendorong ranjang pasien. Dokter itu menghentikannya dengan waspada. Brandon merasa bingung. Dewi berkata, "Nanti aku mau mengoperasi Lesi. Kamu ambil tasku di mobil. Ada lagi, minta Bibi Lauren untuk membawakan seperangkat alat bedah yang aku taruh di rumah. Aku terbiasa pakai milik sendiri." Aku segera menghubungi orang untuk mengantarnya. "Tapi, apa kamu benar-benar bisa sendirian?" "Sejak kapan kamu begitu cerewet? Minggir!" Dewi mendorong Brandon, langsung mendorong ranjang pasien dan pergi. Dokter itu mengikuti di belakang, satu tangan bantu mendorong ranjang pasien, tangan yang lain tetap diletakkan di dalam lengan baju. Brandon merasa ada yang tidak beres, tapi tidak tahu bagaimana yang tidak beres. Saat sedang ragu-ragu, Dewi dan yang lainnya sudah masuk lift. Di saat yang sama, 4 pengawal yang diutus Bibi Lauren keluar dari lift yang lain. Begitu melihat Brandon, mereka segera menghampirinya. Brandon hendak memerintahkan mereka untuk pergi mengambil barang. Saat ini, Bibi Lauren menelpon bertanya apakah pengawal sudah tiba. "Sudah, tapi Dewi baru saja mendorong Lesi ke bawah." Brandon menjelaskan situasi. "Dia memintaku mengambil tasnya, juga membawakan seperangkat alat bedahnya yang ada di rumah.
Dia bilang sudah terbiasa pakai yang itu. Dewi selalu membawa seperangkat alat bedah itu bersamanya, tidak pernah meninggalkannya di rumah. Bibi Lauren sedikit terkejut. Dia sungguh berkata seperti itu padamu? Iya, dia mendorong Lacey keluar bersama seorang dokter. Saat aku bicara dengannya, dia terlihat sangat tergesa-gesa. Dokter, seharusnya yang mendorong ranjang pasien adalah perawat. Bibi Lauren langsung merasa ada yang tidak beres. Coba kamu masuk dan lihat ruang operasi. Brandon segera membuka pintu ruang operasi dan melihatnya. Astaga, beberapa perawat mati tertembak. Kedua kaki Dr. Mark juga tertembak. Tidak tahu mati atau hidup. Kejar Dewi, cepat! Brandon langsung membawa pengawal untuk mencari Dewi. Kali ini ia baru menyadari masalah ini sangatlah serius. Jangan matikan teleponnya. Pakai Bluetooth handset. Aku akan segera datang. Seperti yang diharapkan, Bibi Lauren memang seorang agen rahasia. Dia menyelesaikan berbagai hal dengan cepat dan tegas. Sedangkan Brandon dulunya mempelajari ekonomi dan manajemen perdagangan. Meskipun sejak mengikuti Bibi Lauren dan Paman Joshua, ia telah mempelajari beberapa hal lain, namun ia tidak memiliki bakat di bidang ini. Jadi responnya sangat lambat. Sekarang ia sangat menyalahkan dirinya sendiri, membenci dirinya karena tidak menyadari keanehan barusan. Jika terjadi apa-apa pada Dewi, ia akan sangat membenci dirinya sendiri. Pada saat ini, Dewi, Lacey, dan pembunuh negara Richie yang menyamar sebagai dokter baru saja keluar dari lift dan bersiap-siap pergi menuju ke tempat parkir di pintu belakang. Tepat pada saat ini, sebuah suara yang penuh semangat terdengar. Aduh, kakak, kita bertemu lagi. Seorang gadis yang mengenakan rok bunga-bunga menghadang jalan Dewi. Dewi mendongakkan kepala. Bukankah dia Mina, gadis yang hamil di luar nikah yang ia kenal di atas pesawat? Mina tampak sangat senang bertemu dengan Dewi. Kakak, aku baru saja menggunakan uang yang kakak berikan padaku untuk menjalani paket pemeriksaan kehamilan di rumah sakit ini. Terima kasih. Pembunuh itu menatap Dewi dalam-dalam, mengedipkan mata padanya, memberikan isyarat padanya untuk tidak membuang waktu dengan banyak bicara. Tidak perlu sungkan. Dewi menarik tangan Mina dan bicara dengan datar. Masih ada hal lain yang harus kulakukan. Lain kali kita mengobrol lagi. Ia berkata sambil hendak mendorong ranjang pasien dan pergi. Hah? Mina melihat Lacey di atas ranjang tiba-tiba berseru terkejut. Anak ini bukan anakmu kan? Dewi kehilangan kata-kata. Astaga, aku pikir kamu nona dari keluarga kaya. Kamu begitu murah hati. Tadi sangka kamu juga kesulitan. Suara Mina terisak. Tidak boleh, aku tidak boleh mengambil uangmu. Ia berkata sambil mengeluarkan uang tunai dari tasnya dan bersikeras untuk memberikannya pada Dewi. Tidak usah. Dewi menghindar, ia tidak ingin melibatkannya, namun Mina tetap bersikeras menarik tangannya, tidak melepaskannya sama sekali. Kedua orang itu tarik-menarik, pembunuh itu kesal sekali, ia langsung mendorong Mina dan menarik Dewi pergi. Namun Mina langsung terjatuh ke lantai, ia memegangi perut dan berteriak kesakitan. Aduh, sakit sekali. Kamu seorang dokter, tiba-tiba mendorong wanita hamil. Aku akan menuntutmu. Teriakannya memancing perhatian orang-orang di sekitarnya. Sekelompok pasien dan keluarganya mengelilingi mereka, menghalangi jalan mereka. Dewi hendak membantu Mina, namun pembunuh itu menariknya dan berbisik mengancamnya. Jangan main-main. Dewi tidak punya pilihan lain selain mendorong ranjang pasien dan berjalan pergi. Pembunuh yang menyawar sebagai dokter itu berkata pada segerombolan pasien itu, tolong minggir, minggir. Perutku sakit sekali, sakit sekali.
Mina memegangi perutnya dan berteriak kesakitan. Ia memegangi ranjang pasien itu, tidak memperbolehkan mereka pergi. Kalian sudah mendorong orang, langsung mau kabur. Jangan kabur. Berhenti membuat masalah. Dewi berbisik memperingatkannya. Ia tidak ingin Mina terlibat. Kalian sudah mendorongku dan tidak mau bertanggung jawab. Sekarang kalian memintaku untuk berhenti membuat masalah. Kandunganku baru 3 bulan, masih belum stabil. Sekarang aku kesakitan. Kalian harus bertanggung jawab. Mina berteriak gigih, satu tangannya menghadang ranjang pasien, tangan lainnya memegang erat tangan Dewi. Kamu... Dewi hendak berbicara, pembunuh itu tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, baik, aku akan bertanggung jawab. Uangku ada di dalam mobil. Ikuti kami. Aku akan memberikanmu kompensasi. Raut wajah Dewi langsung berubah mendengar perkataan ini. Pembunuh ini menipu Mina untuk membawanya pergi dan dibunuh. Kamu pikir aku bodoh? Mina berteriak. Kamu ingin menipuku untuk keluar dan dipukuli. Setelah itu kalian akan naik mobil dan kabur. Ini adalah rumah sakit. Kamu adalah dokter di sini. Masalah apapun harus diselesaikan di sini. Pembunuh itu benar-benar kehilangan kesabaran. Ia tersenyum menyeringai. Oke, aku akan selesaikan masalah ini untukmu. Ia berkata sambil menarik Mina dan mengarahkan pistol kepadanya. Namun Mina sama sekali tidak takut. Ia berteriak kencang. Apa ini? Pistol! Ia lalu berteriak histeris. Tolong! Tolong aku! Ada pembunuh! Orang-orang di sekitar mereka semua tercengang. Pembunuh itu sangat emosi. Ia mengeluarkan pistol hendak membunuhnya. Mina menendangnya dengan sekali tendangan. Setelah ditendang, pembunuh itu mundur beberapa langkah. Ia terkejut. Ternyata kamu jagoan. Iya. Mina melayangkan tinju ke arahnya. Pada saat yang sama, ia berkata pada Dewi, cepat pergi. Terima kasih. Dewi berterima kasih lalu mendorong Lesi berlari pergi menuju pintu masuk lift. Berhenti. Pembunuh itu hendak menembak Dewi dengan pistol namun dihalangi oleh Mina. Namun karena sebelumnya tangannya terluka karena pisau bedah Dewi, sekarang kembali ditendang oleh Mina. Tangannya tidak bertenang lagi dan tembakannya melesat. Dewi hendak mendorong Lesi masuk ke dalam lift, namun kerumunan pasien dan keluarganya yang sebelumnya menonton jadi panik dan melarikan diri. Mereka memenuhi lift. Dewi yang mendorong ranjang pasien sama sekali tidak bisa masuk. Ia hanya bisa menekan tombol lift yang lain dengan panik. Saat ini Mina masih berurusan dengan pembunuh itu. Meskipun ia sangat terampil, namun pembunuh itu memiliki pistol. Mina sama sekali bukan tandingannya. Tidak lama kemudian ia tertembak di bahu. Mina! Dewi ingin menghampiri Mina dan membantunya, namun ia tidak dapat meninggalkan Lesi. Pembunuh itu mendorong Mina dan mengarahkan pistol ke arah Dewi. Matilah kau, wanita jalang. Ia berkata sambil menarik pelatuk pistol itu. Melihat Dewi yang hampir celaka, sesosok tubuh melompat ke arahnya menghalangi peluru itu. Terdengar suara teriakan Brandon. Dewi baru kembali kesadarannya dan berteriak, Brandon! Mina memanfaatkan saat di mana pembunuh itu memperlambat gerakannya, bergegas mendorong jatuh pembunuh itu dan menahannya di lantai. Brandon membawa 4 pengawal, 1 pengawal membopongnya, 1 pengawal melindungi Dewi, kedua pengawal lainnya membantu menangani pembunuh itu. Saat ini terdengar suara sirena mobil polisi dari luar. Polisi telah datang. Pembunuh itu terjerat oleh 3 orang. Ia sama sekali tidak bisa melukai Dewi. Ia hanya bisa melarikan diri dari pintu belakang.
Dewi memapah Brandon berdiri, menyadari Brandon hanya terluka di bagian lengan, tidak akan membahayakan nyawanya. Namun Brandon baru pertama kalinya tertembak, ia kesakitan hingga wajahnya memucat. Ia tidak berhenti menjerit-jerit. Dewi bergegas meminta orang membokong Brandon dan Mina untuk berobat. Ia dan kedua pengawal lainnya mengantarkan Lacey kembali. Dengan cepat Bibi Lauren membawa orang-orang datang. Ketika ia tahu bahwa Dewi dan Lacey baik-baik saja, hanya Brandon yang terluka. Pada akhirnya ia menghela nafas lega. Kejadian ini membuat 4 orang perawat wafat. Polisi turun tangan dalam penyelidikan. Rumah sakit tidak lagi menerima Dewi tinggal di rumah sakit untuk mengobati Lacey. Dewi tidak punya pilihan lain selain membawa Lacey, Brandon, dan Mina pulang ke rumah. Sebenarnya di rumah juga ada ruang perawatan, juga ada alat-alat medis dan obat-obatan, hanya saja tidak cukup lengkap. Bibi Lauren mengutus orang untuk membeli peralatan medis dan obat-obatan. Dewi berencana melakukan operasi pada Lacey keesokan harinya. Sedangkan malam ini Dewi mengeluarkan peluru di tubuh Brandon dan Mina mengobati luka mereka. Terima kasih. Mina seperti sudah terbiasa meskipun bahunya tertembak, namun ia sama sekali tidak berteriak dari awal hingga akhir. Sebaliknya Brandon terus menjerit-jerit tanpa henti. Aku sudah harus pergi. Mina berdiri dan bersiap-siap pergi. Siapa yang mengirimmu ke sini? Dewi bertanya dengan terus terang. Kakak, apa yang kamu bicarakan? Aku hanya wanita hamil yang bertemu denganmu secara kebetulan. Mina tertawa. Kamu sama sekali tidak hamil. Dewi memotong perkataannya. Saat aku memberikanmu uang di atas pesawat, aku langsung tahu saat menyentuh urat nadimu. Jadi, kamu terus berpura-pura dibodohi. Mina sangat terkejut. Aku mengira kamu adalah utusan Lorenzo yang datang untuk melindungiku diam-diam. Jadi aku sengaja berpura-pura. Tapi setelah dipikir-pikir, kamu jelas bukanlah utusan Lorenzo. Dewi sangat yakin dia dan bawahannya mirip, melakukan apapun dengan lugas, tidak mungkin berputar-putar.